berjumpa sama dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Dan saya sungguh sangat bahagia sekali. Syukur alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah lolos skor TOEFL-nya. Banyak yang ngasih testimoni kepada saya, terima kasih sir, saya sudah lolos dengan skor 563. Bahkan yang menarik lagi ada yang kasih testimoni, terima kasih sir, saya sudah lolos dengan skor 600. Ini gila banget, skornya di atas 600 itu. Luar biasa sekali. Bagi teman-teman yang baru menonton video saya dan termotivasi untuk belajar bagaimana cara belajar TOEFL dari nol, saya doakan Anda semakin mudah dalam belajar, Anda bisa mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan, sehingga Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Intinya adalah, bahan bakarnya adalah semangat. Nah, semangat di sini. Di sini saya juga diprotes sama banyak guru-guru bahasa Inggris. Mana ada belajar TOEFL dari nol? Orang yang belajar TOEFL itu harusnya levelnya sudah intermediate advance. Kalau dari nol mana bisa dengan waktu cepat. Magic itu tidak dikatakan magic kalau magic itu diketahui ilmunya. Kalau ilmunya sudah diketahui maka bukan magic lagi. Saya membuat terobosan bagaimana Anda belajar TOEFL dari nol dalam waktu singkat. Anda bisa mencapai skor minimal 500 karena Anda lanjut S2 itu minimal 500. Les 3 520. Kalau beasiswa biasanya mintanya 550. Dan di situ saya membuat terobosan bagaimana Anda dengan cepat bisa mencapai skor 550 setelah Anda belajar dari buku-buku yang saya sudah tulis, yakni buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol ini. Begitu juga vocabulary TOEFL dari nol ini. Buku-buku ini akan mengajarkan Anda bagaimana cara belajar TOEFL dari nol. Kalau dulu sebelum pandemi di kelas karantina, saya mengajarkan buku-buku ini selama 5 hari full. Saya bahas lembar per lembar. Dan alhamdulillah banyak yang lolos dengan skor minimal 500. Kalau 500 ke bawah itu mudah sekali. Tapi kalau 550, 540, dan alhamdulillah banyak sekali yang sudah lolos. Dan bagi Anda yang ingin memesan buku, silakan pesan sekarang juga mumpung ada promo kemerdekaan. Bagi teman-teman yang membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol, saya kasih buku vocabulary TOEFL dari nol jika persediaannya masih ada ya. Jika persediaannya masih ada. Dan buku-buku ini semuanya ada e-course-nya. Jadi e-course-nya cara belajarnya bagaimana? Anda buka buku sambil buka video materi yang sudah saya buat. Jadi materinya saya ajarkan secara urut. Seperti tenses, Anda pelajari mungkin 2 hari sudah menguasai rumusnya, basic fungsinya, detail fungsinya. Sehari 2 hari Anda sudah menguasai semuanya. Karena apa? Saya melakukan breakthrough bagaimana cara belajar TOEFL dari nol. Oke, seperti itu ya. Jadi Anda buka buku sambil buka e-course-nya. Anda belajar metodenya dulu. Setelah Anda belajar metodenya, Anda kerjakan latihannya. Setelah Anda kerjakan latihannya, Anda tonton pembahasannya. Anda cocokkan apa yang Anda kerjakan dengan pembahasan yang saya lakukan. Dan alhamdulillah sudah seluruh Indonesia dikirim. Ribuan buku sudah terdistribusikan dengan baik. Dan saatnya Anda belajar TOEFL dari nol, Anda bisa lanjut S2, S3 dengan beasiswa. Oke, mungkin seperti itu yang saya informasikan. Di sini saya akan membedah materi lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya Anda bisa lihat di video saya sebelumnya. Saya ajarkan rumusannya terlebih dahulu. Nah, ini adalah ada pola elliptical structure. Pola elliptical structure ya. Jadi pola elliptical structure. Di video sebelumnya Anda bisa buka ke belakang. Video sebelumnya saya membahas juga elliptical structure. Di situ di pola positif. Jadi positif. Kalau di sini kita akan bahas pola elliptical structure dalam bentuk negatif. Yang negatif itu bagaimana, Sir? Nah, itu. Nah, kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini di bab 19.
yang sudah punya buku, Anda bisa menambah informasi. Anda sudah belajar dari e-course saya, tapi di sini saya akan menambahkan informasi. Jadi jangan bosan-bosan untuk menambah informasi. Bisa jadi materi yang saya sampaikan ini ada tambahan materi, yaitu dari video e-course yang sudah saya buat di buku tersebut. Oke, perhatikan pola elliptical structure dalam bentuk positif. Itu di video sebelumnya. Kalau sekarang perhatikan pola elliptical structure dalam bentuk negatif. Nah, negatif bagaimana? Contohnya di sini. I don't have money. Saya tidak memiliki uang. Begitu juga mereka. Nah, Anda harus tahu dulu bahwasanya pola elliptical structure. Apa elliptical structure itu? Elliptical structure itu elipsis. Elipsis itu adalah penyederhanaan. Yang disederhanakan apa? Yang disederhanakan adalah kalimatnya. Supaya apa tujuannya? Supaya tidak terjadi pengulangan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kira-kira enak nggak kalau saya ngomong Wahid sedang makan nasi, anaknya sedang makan nasi. Pemborosan kalimat, bukan? Disederhanakan kalimatnya ini menjadi Wahid sedang makan nasi. Begitu juga anaknya. Nah, kata begitu juga anaknya ini adalah pola elliptical structure. Kalau Wahid sedang memakan nasi, ini berarti polanya adalah pola elliptical structure di positif. Kalau ini adalah pola structure di bentuk negatif. Nah, I don't have money. Saya tidak memiliki uang. Begitu juga mereka. Nah, kata begitu juga mereka itu diekspresikan dengan elliptical structure. Dengan rumusnya adalah and neither do they. Neither do they. Nah, Anda harus tahu bahwasanya di sini bentuknya adalah negatif. Untuk bentuk negatif ini kita menggunakan neither atau either. Jadi untuk bentuk negatif kita menggunakan neither atau either. Neither itu berada di depan. Either ada di belakang. Saya ulangi lagi. Neither berada di depan. Either berada di belakang. Neither ini adalah singkatan dari not either. Oke. Jadi neither itu singkatan dari not either. Lah, karena sudah ada neither itu not either, maka harus diikuti dengan positive auxiliary, diikuti dengan subject. Ingat, neither diikuti positive auxiliary plus subject. Berarti di sini begitu juga mereka, berarti neither do they. Neither positive auxiliary subject. Kalau bentuk negatifnya adalah and they don't either. Subject negative auxiliary either. Kalau either harus diikuti negative auxiliary, kalau neither harus diikuti positive auxiliary. Kenapa? Karena neither itu adalah singkatan dari not either. Paham ya? Kalau Anda paham, please comment. Yes, paham sir. Yes, paham sir. Kalau Anda sudah lolos skor TOEFL-nya setelah Anda nonton video-video saya, Anda bisa komen testimoni di video-video saya. Tujuannya untuk apa sir? Tujuannya untuk memotivasi teman-teman yang lainnya. Semoga teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa juga bisa mengikuti jejak Anda yang sudah lulus. Kenapa? Mari kita berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Oke ya. Jadi neither ini singkatan dari not either, harus diikuti dengan positive auxiliary, diikuti subject. Yang kedua, and subject negative auxiliary either. Lah, either ini harus diikuti negatif auxiliary, kalau neither positive auxiliary. Kenapa? Karena neither adalah singkatan dari not either, sudah bentuk negatif. Kemudian rumus yang nomor 2, kalimat yang bisa dibuat elliptical structure hanya jika memiliki tata bahasa yang sama. Jadi apabila tata bahasanya tidak sama, itu tidak bisa disederhanakan. Ya, di sini I don't have money. Ini adalah simple present.
And neither do they, ini adalah simple present. Jadi apabila tata bahasanya itu sama-sama simple present, sama-sama present perfect, berarti itu bisa digunakan dalam bentuk elliptical structure. Paham? Oke. Kemudian kalau tidak, beda tenses bagaimana? Tidak bisa disederhanakan. Kata kerjanya harus sama. Jadi ini adalah two negative sentences which have the same predicate. Jadi predikatnya, tata bahasanya harus sama. Kemudian auxiliary pada elliptical structure harus mengikuti subjeknya. Jadi auxiliary pada elliptical structure harus mengikuti subjeknya. Jadi di sini auxiliary-nya, ini auxiliary harus mengikuti subjeknya. Kalau subjeknya they, ya pakai do. Neither do they. Kalau she berarti neither does she. Nah, jadi auxiliary-nya harus mengikuti subjeknya. Terus yang terakhir, neither adalah kependekan dari not either. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Jadi neither itu kependekan dari not either. Dan yang perlu Bapak Ibu catat adalah kadang negatif, bentuk negatif itu tidak hanya not saja. Nah, ini kan don't, ini kan jelas negatif nih. Ada kalanya never. Ini harus perhatikan, never itu tidak pernah sama dengan juga negatif. Jadi kalau ada never, berarti nanti pakai neither auxiliary positive auxiliary subject atau subject negatif auxiliary either. Kalau ada kata never, kenapa? Never itu menunjukkan negatif. Jadi negatif itu tidak hanya not saja, tapi never juga negatif. Oke, itu penjelasannya. Mari kita langsung fokus ke permasalahannya, soalnya ya. Oke, soal nomor 1. Profesor Brown is not from Canada and either is Profesor Locke. Ini yang salah yang mana? Kita bisa tahu di sini yang salah yang C. Kenapa? Karena yang berada di depan itu bukan either tapi neither. Oke. Either itu berada di belakang. Kalau neither berada di depan. Nah, neither positive auxiliary subject. Lah, di sini sudah positif, di sini sudah subjeknya. Neither is Profesor Locke. Neither is Profesor Locke. Nah, ini ya. Kemudian, soal nomor 2. Tony doesn't like classical music and neither is Alisa. Oke, Anda harus jeli ya. Tensesnya harus match ya. Jadi, Tony doesn't like. Kalau pakai doesn't boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena Tony. Like di sini, suka itu adalah verb. Nggak boleh pakai is not like, tapi doesn't like. Tidak suka classical music. And neither, ini yang salah yang D. Kenapa? Karena harus memiliki fungsi grammatical yang sama. Kalau di sini pakai does, berarti harusnya di sini pakai neither does Alisa. Jadi Tony tidak suka musik klasik. Begitu juga Elisa, berarti Tony doesn't like classical music and neither is Alisa. Seperti itu, bisa dipahami ya. Kalau paham, yes, komen. Yes, paham sir. Kasih semangat yang lain. Oke. Kemudian soal yang nomor 3. I haven't visited my hometown for almost a year. Saya belum mengunjungi kota kelahiranku for almost a year, hampir 1 tahun. Kalau saya ngomong saya juga, berarti saya juga belum mengunjungi kota hometown, kota kelahiranku. Nah, berarti di sini adalah bentuknya adalah haven't visited, adalah bentuk negatif. Kalau negatif berarti neither either. Kalau positif so to ya, so di depan, to-nya di belakang. Nah, berarti karena ini adalah bentuk negatif, berarti pakai neither either, berarti kata so salah. Ini juga salah. Ini juga salah. Kenapa? Karena polanya juga tidak sesuai. Nah, di sini polanya apa? Neither
positive auxiliary subject. Di sini adalah neither positive auxiliary subject. Neither have I. Saya juga maksudnya. Saya juga ingin mengunjungi kota kelahiranku atau kota kesayanganku. Kemudian soal yang nomor 4 ya. He never reads English newspaper and. Nah, di sini saya katakan bahwasanya negatif auxiliary itu tidak hanya not saja. Di sini ada kata never, ini sudah kategori negatif. Jadi never itu tidak pernah, berarti sama dengan no. Nah, negatif ya. Berarti kalau ini kita sudah tahu negatif, kalau negatif tidak mungkin pakai so to. Berarti so did I jelas salah, so do I juga salah. Jadi jawabannya antara C sama D. Kenapa? Karena ini katanya negatif. Negatif itu pakai neither sama either. Neither berada di depan, harus diikuti positive auxiliary plus subject. Kalau either berada di depan, harus diikuti negatif auxiliary. Nah, di sini ya. Adalah harus tahu, berarti neither ini sama nih. Yang harus Anda perhatikan selanjutnya adalah tensesnya. Lah, di sini he never reads. Lah, ini ya Anda harus hati-hati juga itu. Kalau reads ini adalah apa? Simple present. Ini adalah simple present. Karena ini simple present, berarti yang benar adalah yang C. Neither do I. Kalau neither did I, ini berarti simple past. Nah, ini gak match, auxiliary-nya gak match. Yang benar adalah yang C. Kenapa? Karena di sini simple present. Masih ingat tadi saya mengatakan harus memiliki tata bahasa yang sama atau grammatical yang sama. Jadi apabila depannya pakai simple present, jadi elliptical structure-nya juga simple present. Depannya pakai simple past, elliptical structure-nya juga simple past. Present perfect juga present perfect. Nah, di sini ya. Kemudian soal terakhir, soal nomor 5. Florida has not yet ratified the amendment. And di sini adalah has not yet. Has not yet. Berarti di sini adalah bentuk negatif ya. Berarti bentuk negatif. Kalau negatif Anda harus neither di depan, either di belakang. Several other states hasn't either. Lah, di sini kalau either berarti rumusnya apa? And subject negatif auxiliary either ya. Either berarti subject negatif auxiliary either. Nah, ini kan. Berarti di sini several other states hasn't either, ini salah. Kenapa salah? Anda harus jeli di sini bahwasanya di sini adalah several other states. Several other states itu adalah ini adalah jamak, bro. Ini adalah jamak, sayang. Nah, ini jamak ya. Karena jamak di sini pakai hasn't itu salah. Kalau pakai haven't, ini bisa jadi benar. Nah, yang benar bukan hasn't tapi haven't either. Oke. Terus jadi yang A salah ya, yang B neither has some of the other state. Nah, ini juga salah. Kenapa? Ini some, ini subjeknya bulat ini ya. Ini other ada nonnya di sini, othernya dijamakkan nih. Wis, ini pokoknya yang B ini salah kaprah, wis ngono. Jelas salah kaprah. Terus yang C, some other states also have not either. Lah, di sini nggak usah some other states also. Nah, nggak usah pakai also, salah ini juga. Yang benar bagaimana, Sir? Yang benar adalah yang D. Neither positive auxiliary several other state ini adalah subjek. Lah, subjeknya ini apa? Jamak. Karena jamak makanya pakai have. Anda harus lihat, Anda cari di video-video saya pernah membahas tentang other, another, the other, others. Di situ sangat lengkap.
Kalau di buku hijau, di situ ada penjelasan tentang other, another, the other, supaya Anda tidak bingung. Nah, ini itu bab berapa ya? Nah, itu sudah ketemu ini, buka. Oke, di chapter 16. Nah, di chapter 16 di sini another, the other, others, and the others. Lah, di sini. Jadi other itu harus diikuti jamak. Several other states. Ini berarti jamak pakai have. Jadi untuk other, another Anda bisa buka di chapter 16 di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Dan saya kasih kabar gembira bahwasanya di promo kemerdekaan ini, jika Anda membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol, saya kasih bonus vocabulary TOEFL dari nol. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali yang lolos TOEFL dengan target di atas 520. Semoga Bapak Ibu yang nonton video ini juga menyusul bisa mendapat skor TOEFL minimal 550. Kenapa? Kalau Anda di atas 550 insya Allah agak aman. Anda mau daftar S2, S3 insya Allah agak aman. Karena di S3, S2, S3 biasanya itu syarat masuknya salah satunya adalah TOEFL. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun karir. Sekian, terima kasih.